Mungkin kita harus pintar juga memilih lingkungan yang bagus juga. Oke. Lingkungan yang Lingkungan bermusiknya ya. Aku harus bisa tahu di otak-otak yang masih muda ini sekarang gimana, karena kan perkembangan dunia udah beda. Tapi kalau jazz ini mungkin apa ya, kebebasan aja. Terus yang senior dan masih tetap kreatif dan nyeleneh itu ya Bujana sih kalau aku lihat sih. Musik kalau mau langgeng sih bunyinya, proses dan bunyinya dulu yang mau bunyi baru mata. Halo pemirsa TV One, kembali lagi di podcast Bareng Orang Hebat. Kali ini kita kedatangan gitaris Indonesia yang biasa akrab dipanggil Mas Bontot. Mas Bontot. Tohpati, beliau akan mungkin setelah ini ditayangkan mungkin sudah selesai menyelenggarakan konser Tohpati Quintet-nya ya di Suhana Hall hari Jumat 4 Agustus 2023. Nah, kita mau ngobrolin kenapa Tohpati bisa hadir di sini dan kenapa kita sebut orang hebat. Kita akan simak obrolan-obrolannya bersama Tohpati. Halo Mas Tohpati, apa kabar? Baik. Mas Tohpati, aku kalau ingat nama Tohpati itu pasti selalu ada di mana-mana di festival jazz, Mas. Nggak pernah absen gitu. Iya. Gitu ya. Jadi produktivitinya pun juga nggak pernah kalah gitu ya. Sama Bujana Trisam ya. Sama apa namanya Balawan juga gitu kan. Terus dulu era tahun 96 saya ingat banget, saya masih kecil dengerin lagu Hayalan gitu ya. Terus itu cara mainnya tuh khas banget gitu. Dan sampai sekarang tetap eksis, Mas. Pengen tahu dulu sih apa yang membuat Mas Tohpati itu tetap ada bahan bakar untuk selalu eksis di industri musik kita, Mas. Kayaknya sih motivasinya prinsipku kalau jadi seniman itu apapun itu musik atau itu harus kreatif ya. Yeah. Jadi aku dibiasakan untuk mencipta, mencari ide-ide baru seperti itu aja sih sebenarnya, karena itu yang menjadi kesinambungan untuk berbuat apalagi gitu. Selain itu juga mungkin kita harus pintar juga memilih lingkungan yang bagus juga. Oke. Lingkungan bermusiknya ya. Kita pintar-pintar nyari itu, ntar cari celahnya kemana, jangan menghabiskan waktu. Karena kadang-kadang merasa muda tapi ternyata tiba-tiba udah tua. Udah tua terus nggak bikin apa-apa seperti itu. Jadi aku udah emang dari jauh-jauh dari dulu udah pingin aku kayaknya step ini sekarang pingin ini. Jadi emang selalu ada sesuatu yang ingin dicapai terus-menerus gitu ya, Mas, nggak mau berhenti gitu ya? Insya Allah sih selama masih bernapas ya bermusik terus. Tapi kenapa sih, Mas, akhirnya konsistensi, setuju nggak sih kalau konsistensi itu akhirnya menciptakan satu karakter dan memunculkan satu karakter yang memang orang udah tahu ini ada Tohpati, main gitar akustik udah pasti Tohpati gitu kan? Iya benar. Jadi apa ya? Kalau orang lihat saya lebih ke gitaris, banyak yang bilang bisanya mainnya bagusnya di akustik aja gitu. Itu entah kenapa sebenarnya saya juga nggak tahu. Apa saat itu zaman ada gitar akustik dan elektrik? Zaman itu sempat ada istilah itu kan, Mas. Ada gitar akustik, gitar elektrik. Kayaknya triggernya tuh waktu aku bikin album pertama saya solo, album pertama Tohpati tahun 98 di Sony Music itu. Saya hitsnya itu lagu Lukisan Pagi, vokalisnya itu Shakila, dan saya main akustik di situ. Dan era-era 98 itu memang jarang sekali orang bisa bikin album akustik, album instrumental. Nah, featuring Shakila di situ dan lumayan dapat sambutan lagu itu, dan ketika itu saya mainnya akustik. Dan sejak itu dicapnya kayaknya main akustik ya. Dan kebetulan emang saya suka akustik sih. Dan pemilihan Shakila saat itu dari Sony-nya atau dari produser saya Aminoto Kosin waktu itu? Saya masih
bocil. Bocil. Nggak terlalu bocil sih. 98 kuliah lah. Kuliah tingkat 1. Tapi ngelihat perjalanan sekarang gitu ya Mas, pernah ada refleksi balik gitu sih Mas? Pengen tahu gitu secara di kehidupan karirnya gitu ya Mas. Melihat karena kan panjang nih, udah berapa generasi ya? 2 generasi mungkin. Ada pernah nge-reflect balik gitu nggak sih? Nge-reflect balik tuh maksudnya? Iya, kayak looking back ke belakang, oh ternyata apa yang gue konsistenkan ini, gue sekarang bisa jadi seperti ini atau apapun. Malah sebenarnya nggak pernah memikirkan itu, malah kadang-kadang, oh iya ya, kayak gini, waktu kecil saya dengerin lagunya Chrisye gitu, tiba-tiba pas saya bermusik secara profesional sebagai session player, saya bisa jalan-jalan ngiringin Mas Chrisye, bisa nganterin Chrisye beli jaket di Ciamplas gitu. Sempet ada momen itu Mas? Iya kayak gitu-gitu. Dulu waktu SMP gitu lihat Erwin Gutawa, wah pingin banget belajar sama dia. Terus dia sempat bilang ngapain belajar sama gua gitu. Akhirnya bisa jadi belajar sama dia. Seperti juga Kinan Nasution gitu. Dulu denger karyanya lama-lama bisa mainin bareng dia ngisiin. Ya itu sih apa ya, kadang saya masih kadang selain terkesima sendiri kok bisa ya gitu. Mungkin karena satu sebenarnya resepnya tuh harus apa ya, harus bermain musik secara alamiah, jujur alamiah, terus secara semua dimain curahkan, maksimalin gitu. Mau lu nggak dibayar, lu mau dibayar, mau bayar murah, semuanya tetap mainnya sini gitu. Kalau aku gitu, nggak pernah misalnya gratisan. Jadi musikalis lu yang di karena setiap apa yang kita buat di situ sejarah gue musiknya kayak gitu. Jadi jangan ada sampai udahlah ini cuma acara gini aja, kita segini aja cukup. Kalau aku nggak pingin gitu, nggak ada standarnya. Mindset bisnis ya, tapi mindset aku jadi aku berusaha sih setiap main dimanapun maksimal gitu. Mungkin itu yang membawa aku sampai titik seperti sekarang. Ya, Mas Tohpati kan sekarang ini juga ditunjuk sebagai apa namanya, apa sih sebutannya? Musik director di konsernya 50 tahun God Bless gitu ya. Dan ketika memaknai momen-momen kayak gini Mas, dipanggil orang, dipercaya orang, ini tuh apakah memang satu pencapaian juga yang Mas cita-citakan, atau memang ini ya memang perjalanan yang harus dihadapi dari perjalanan musiknya Mas Tohpati gitu? Cita-cita saya juga dari dulu, bahwa saya nggak pingin jadi sebagai player aja sih dari dulu. Saya tuh dulu sebagai player, session player, main di mana, terus ngisi ngisi albumnya siapa, arrangernya Aminoto Kosin, Erwin Gutawa, terus lihat mereka bikin musik, produksi musik itu, aku pingin seperti mereka, jadi nggak pingin cuma main gitar aja. Dan selain itu juga kalau misalnya saya sekarang bikin konsernya, ya entah itu God Bless, entah itu Sheila Majid, itu memang apa ya, yang saya impikan gitu. Jadi musik director. Seneng aja karena satu hal dunia yang lain gitu. Dunia yang lain. Perbedaannya apa sih Mas kalau misalkan udah jadi player gitu ya, kemudian lo menjadi musik director gitu ya? Ada satu challenge tersendiri nggak sih Mas? Oh beda banget sih. Bedanya tuh karena kalau jadi musik director tuh lebih tanggung jawab banget, harus ngayomi banyak orang kan. Kalau cuman pemain gitar kan cuman gitar aja paling ngayomin tuh 5 orang. Maksimal big band 13 lah. Tapi kalau ini kan ada klien, ada penontonnya, harus gimana supaya pertunjukannya bagus, menekan ego, hubungannya sama musisi gimana caranya, musisi yang malas, musisi yang rajin, musisi yang iya dong, harus komunikasinya harus gimana supaya semuanya bisa kerjasamanya sinergi gitu. Jadi menahan ego, melepas ego, sat gitu-gitunya itu. Ini menarik soal tadi lu singgung soal ego gitu ya. Ketika gue sangat yakin di posisi lu sekarang, lu udah bisa melihat sekitar lu kayak apa ya? Gue lebih senior gitu ya, maksudnya ada perasaan pasti kayak gitu kan gitu. Gue lebih senior, gue udah lebih paham dari kalian gitu. Nah, mengontrol egonya itu nih Mas, mengontrol bagian ego itu ketika lu conduct mereka gitu, itu seperti apa sih Mas? Lu sebagai manusia.
ego misalnya ego sebagai kalau misalnya memimpin musik director musisi yang banyak, nomor satu main musik buat aku fun, jadi nggak ada marah-marah gitu. Ada yang trouble apa nggak boleh kelihatan marah. Kalau mau marah vibe-nya udah nggak bagus jadi buat semuanya. Jadi aku kadang-kadang ya sudahlah gitu. Bukan pasrah tapi bersabar, terima aja maksimalin apa yang ada tapi tidak ada marah-marah gitu. Paling evaluasi kayak gitu. Terus dan sekalipun lu nggak pernah marah-marah. Nggak pernah ya kayaknya. Teriak-teriak di mic gitu nggak pernah gitu, nggak pernah. Ingat gue ya. Kayaknya enggak. Di belakang gitu. Ternyata pernah. Selain itu juga kalau misalnya sama musisi yang muda gitu, sebagai misalnya saya sudah senior ya, walaupun kelihatannya belum senior ya. Awet muda, benar sih. Dan lu bisa masuk di berbagai generasi baru yang sekarang. Nah itu sebenarnya, ya itu kepinginan saya malah. Aku harus bisa tahu di otak-otak yang masih muda ini sekarang gimana, karena kan perkembangan dunia udah beda, nggak bisa sama saya yang 90-an yang proses recording yang kayak gitu, situasi temen yang kayak gitu, bisnisnya kayak gitu, yang sekarang kan beda banget. Jadi otak mereka pasti beda, dan kalau kita tetap di belakang, kita nggak bisa maju. Jadi kita harus adaptasi. Kita nggak bisa ngelupain yang lama, tapi kita harus beradaptasi dengan mereka. Jadi harus bisa bilang kalau dia jago, ya jago, lu jago, gila, akui gitu. Gue nggak bisa. Kan Mas, musisi sendiri mengakui. Nggak tahu deh. Kayak kalau aku sih emang udah pasti yang sekarang jago-jago banget itu udah pasti jago mereka aja. Nah, aku membutuhkan mereka jadi nambah menyerap energi positif buat aku. Wah, kalau latihan sama mereka lihat soalnya, wah udah nggak nguber gue nih. Jadi di rumah latihan lagi. Iya gitu. Terus berapa kali ngulik sih Mas kalau setiap hari penasaran gitu di rumah, hari-hari emang tiap hari gitar mulu atau tiap hari sih pasti pegang gitar ya. Jadi di rumah gue emang gue sebar gitar. Jadi di ruang tamu ada, di kamar tidur ada, di teras belakang ada gitu. Jadi sebisa mungkin pegang gitar.